Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. The dance right low. High fucking knees, always up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo, Bupet. Kinara Rian. Saya tutup pintunya ya, Bu. Iya, Nah, Mbak Sinten, je. Mbak Sekar. Oh, Mbak Sekar, je. Saya tulis dulu ya. Iya. Mbak Sekar. Kenalkan, saya Bidan Putri. Ya, Mbak Sekar, usianya berapa? 23. 23 tahun. Rumahnya mana, Mbak? Sragi. Oh, Sragi. Baik, Mbak Sekar, ada keperluan apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu mau konsultasi tentang kehamilan. Mau konsultasi tentang kehamilan. Wow, pengantin baru ya? Ya, suaminya ndak ikut? Enggak, masih di luar kota. Oh, masih di luar kota. Baik, oke. Saya nanti akan memberi informasi ke Mbak Sekar untuk perencanaan kehamilan yang sehat. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan yang pertama tentang persiapan psikologis, kemudian persiapan fisik, kemudian persiapan finansial, kemudian persiapan pengetahuan, dan aspek usia. Baik, langsung yang pertama ya Mbak, untuk persiapan psikologisnya ini harus yakin baik Mbak Sekar maupun suami untuk Mbak Sekar hamil. Jadi harus yakin, benar-benar yakin. Kemudian menghindari hal-hal yang menyebabkan stres atau pikiran. Kemudian tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil, dari orang tua atau dari mertua tidak boleh memberi tekanan. Kemudian harus ini keinginan Mbak Sekar dan suami, tidak ada tuntutan tentang kelamin nantinya harus laki-laki, perempuan. Nah, selanjutnya harus menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian untuk persiapan fisiknya ini harus total pola hidup sehat, yaitu dengan cara konsumsi makanan bergizi. Selanjutnya harus memiliki badan yang ideal. Dia yang ideal menjaga pola makan yang bergizi ya. Ada yang harus mengandung vitamin, mineral, zat besi, asam folat juga harus cukup. Kemudian harus olahraga yang teratur. Mbak Sekar suka olahraga? Suka berenang. Mbak suka berenang? Oh, luar biasa, hebat. Saya enggak bisa renang loh, Mbak. Nah, untuk selanjutnya ini harus menghindari kebiasaan buruk, tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh merokok, kemudian harus dan jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Untuk selanjutnya, bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian berhenti menggunakan kontrasepsi, meminimalkan bahaya lingkungan yaitu paparan asap rokok, sinar radiasi, produk kimia. Ngapunten, di rumahnya Mbak Sekar hewan peliharaan enggak? Tidak ada. Iya, baik, bagus ya. Nah, yang selanjutnya ada kesiapan finansial. Ini harus dipersiapkan baik-baik ya, karena selama kehamilan ini
membutuhkan banyak biaya untuk pemeriksaan kehamilan, membeli kebutuhan ibu hamil, kemudian membeli makanan yang bergizi, susu, suplemen, dan juga sebelum persalinan kan sudah harus memiliki tabungan. Kemudian persiapan untuk membeli peralatan buat bayi nanti kalau bayinya sudah lahir. Yang keempat, ini ada persiapan pengetahuan ya Bu. Ada perencanaan kehamilan, perawatan ibu hamil, perencanaan persalinan, perawatan pasca bersalin, dan perawatan bayi baru lahir. Nah, perencanaan yang tadi kan yang sudah saya jelaskan. Kemudian nantinya setelah hamil juga ada perawatannya. Jadi harus periksa hamil secara rutin, bisa di posyandu, bisa di puskesmas ataupun di dokter spesialis. Kemudian juga sebelum persalinan harus dipersiapkan untuk peralatannya, untuk dananya, dan juga persiapan secara mental atau psikologis. Kemudian setelah itu ada perawatan pasca bersalin. Setelah salinan nantinya harus benar-benar dijaga untuk konsumsinya, karena kan untuk persiapan menyusui juga. Kemudian bayi baru lahir juga harus dirawat untuk perawatan tali pusatnya, untuk menyusuinya, dan yang lain-lain. Untuk aspek usia, ini usia reproduksi yang sehat itu antara 20 sampai 35 tahun. Karena apabila kurang dari 20 tahun itu termasuk beresiko, kehamilan yang beresiko, karena alat atau organ reproduksi pada perempuan itu belum siap. Nah, begitu juga sebaliknya apabila usianya lebih dari 35 tahun. Itu beresiko juga untuk ibunya, karena bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin, dapat menyebabkan guguran, kelainan genetik, bahkan kematian pada janin yang ada di dalam kandungan. Dari yang saya informasikan barusan, apakah Mbak Sekar sudah paham, sudah jelas? Ya, jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk makanannya apa aja yang harus dimakan kalau mau Persiapan iya, kehamilan, yang pertama harus gizi seimbang ya, atau 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat harus terpenuhi, tapi jangan berlebih. Konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, protein, bisa protein hewani, bisa protein nabati. Kalau ikan-ikan itu kan baik ya buat ibu hamil. Ikan apapun baik. Saya kira tidak harus ikan ini, ikan itu. Semua jenis ikan yang dapat dikonsumsi itu untuk ibu hamil. Kemudian konsumsi susu. Oke, Mbak Sekar suka buah, suka sayur? suka. Nah, baik. Nanti untuk buahnya bisa di jus. Kalau untuk variasi ya, kalau menjaga biar tidak bosan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk minumannya, kalau minum kopi nggak apa-apa? Minum kopi boleh asal jangan berlebihan. Satu hari mungkin 1 cangkir aja. Tapi jangan tiap hari ya. Kalau udah pengen banget gitu, barulah minum. Tapi ya kalau misal diimbangi air putih yang banyak, insya Allah enggak apa-apa. Ada lagi? Udah. Terima kasih Mbak Sekar sudah datang ke sini untuk berkonsultasi. Semoga disegerakan untuk hamil, sehat-sehat. Hati-hati di jalannya. Makasih Bu.